Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kesempatan kali ini kita sudah masuk ke episode ketiga dalam bagaimana kita belajar berpikir positif ya. Ini memang suatu step by step ya. Tadi kita kemarin sudah bicarakan tentang bagaimana kita memulai dari awal bangun tidur, kemudian video sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana motivasi itu ternyata hanya awal pertama saja dan kebiasaannya harus dibentuk dari sisi kita sendiri, yaitu mengurai dari yang paling kecil, yang paling mudah dilakukan. Ya, itu yang paling dominan juga. Dan yang ketiga yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman adalah bagaimana kita belajar untuk, nah ini dia, menulis ya, menuliskan kepada kita sendiri itu harus berjanji bahwa saya tuh ingin menuliskan segala hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, makanya kenapa saya selalu membawa buku kecil seperti ini kemana-mana ya, untuk membantu saya membuat kesadaran dalam berpikir dan juga bagaimana kalau saya ketemu hal-hal yang bagus atau mungkin saat saya berbicara sama pasien ada insight yang saya dapatkan, atau ketika saya bertemu dengan orang lain saya juga mendapatkan insight, saya akhirnya mencatat di dalam buku ini. Nah, saya ingat banget apa yang pernah dikatakan oleh seorang guru saya waktu saya itu lagi dalam proses mau masuk FKUI waktu itu ya, ikut UMPTN tahun 1996-1997. Itu saya les di bimbingan tes Gunawan. Dan saya ingat banget guru saya ini, Dr. Gunawan, itu mengatakan kepada saya bahwa walaupun kamu itu sudah mengerti tentang soal yang kamu lakukan atau kamu kerjakan, kamu tetap harus mencatatnya. Kamu harus tetap melakukan upaya mencatat kembali. Tujuannya apa? Karena agar motorik ini, tulisan ini, bisa terekam di otak kita. Jadi, kalau teman-teman selama ini kan sering kali bilang, saya ini kan susah sekali dok kalau misalnya mau berpikir positif. Karena pikiran saya itu selalu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif. Nah, memang itu bisa terjadi ya, karena banyak di antara kita yang sering memasukkan hal-hal yang negatif lebih sering daripada hal-hal positif kita gitu. Dan ini yang menjadi problem seringkali kepada diri kita sendiri. Kemampuan otak kita untuk mengelola pikiran juga menjadi jauh berkurang karena terlalu banyaknya progres otak itu menjadi negatif gitu ya. Sehingga untuk mengurangi caranya tadi kemarin saya sudah bilang dari awal bangun tidur, kemudian juga tiny habits atau kecil ya, hal-hal yang kecil yang bisa dibantu. Dan cara ketiga berikutnya adalah mencatat. Ya, mencatat apapun. Saya misalnya pagi-pagi misalnya baca buku, kemudian saya mencoba mencatat apa yang saya dapatkan di buku tersebut. Mungkin sebenarnya apa yang diceritakan di buku-buku self help itu saya sudah tahu ya, karena secara teoritis kan saya mengerti gitu ya teori-teori yang sudah tergambar di dalam self help tersebut. Self help itu buku-buku yang membantu kita, memotivasi kita, membuat kita berpikir positif itu istilahnya lebih hanya mengingatkan kita kembali gitu ya akan adanya sesuatu yang mungkin perlu kita garis bawahi atau kita perlu highlight kembali atau kita perlu catat ya. Saya lebih suka mencatatnya. Banyak orang bertanya kalau misalnya menulisnya di buku, bukan di buku, di laptop ya atau di handphone gitu. Ya, saya sih saranin jangan gitu ya. Karena sebaiknya kita tuh menulis di ini ya, supaya lebih kuat gitu ya ingatan kita. Maka daripada itu ketika ada orang yang seringkali mendapatkan misalnya surat ya, suratnya itu berupa tulisan tangan. Nah, kita tuh merasakan lebih, wah ini dia effortnya tinggi sekali nih dia bisa menulis tangan. Karena nggak mudah kan menulis tangan itu dibandingkan menulis lewat laptop gitu yang mungkin bisa kita bicara atau ngomong seperti ini. Ini ya salah satu misalnya hal-hal yang bisa saya catat, misalnya apa aja yang saya bisa catat di dalam
ketemu orang atau misalnya menemukan sesuatu di dalam buku ini juga saya catat. Jadi demikian penting kita mencatat buku atau mencatat tulisan di jurnal kita ini agar kita mampu mengatasi keadaan-keadaan yang tidak nyaman yang kita alami. Dan juga belajar untuk sedikit demi sedikit membantu diri kita mengingat hal-hal yang baik yang kita baca. Bukan sekedar kita ingat dalam ingatan kepala kita baca, tapi kita benar-benar tuliskan supaya kita bisa baca kembali, semakin ingat semakin banyak yang positif yang bisa masuk. Jadi demikian teman-teman mengapa menjadi penting banget mencatat dalam proses elaborasi kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik atau positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa ingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.